Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal hikmah liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Bapak Tamir Masjid Al-Iman, sama-sama kita hormati. Bapak Kadus Pusat Wonosari, sama-sama kita hormati. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah sholat isya, sekaligus ini peserta rapat susunan acara rapat mengenai peribadatan pada malam hari ini. Alhamdulillah semuanya yang kami hormati. Pertama, mari kita senantiasa menjaga rasa syukur kita Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di malam hari ini setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah dan alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesehatan jasmani rohani, juga kesempatan bisa berkumpul memenuhi undangan daripada pengurus masjid dalam rangka untuk mengenai rapat petugas sholat Jumat dan imam sholat 5 waktu. Alhamdulillah tiada halangan suatu apapun. Kemudian sholat wassalam semoga tetap surahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan berikutnya. Bapak serta saudara-saudara yang kami hormati, baiklah, di sini kami menyampaikan susunan acara rapat penyusunan petugas sholat Jumat dan sholat lima waktu Masjid Al-Iman Desa Wonosari. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan-sambutan, 4 rapat penyusunan petugas sholat Jumat dan imam sholat 5 waktu, 5 lain-lain. Baiklah, semoga acara kita diberlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua, sambutan takmir masjid. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Bangsul SPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kadus beserta Bapak Ahmad yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Anto sebagai orang tua kami, yang saya hormati Bapak Zailani dan juga bapak-bapak yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur selama kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat, taufik hidayah serta nikmat, sehingga kita bisa hadir di masjid pada hari ini. Amin. Dalam rangka rapat pembahasan tentang petugas sholat Jumat dan sholat 5 waktu. Salam sering salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita selalu mengharapkan sahabatnya di dunia. Bapak-bapak, saudara yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian mengenai kami, dan tentunya kami juga mohon maaf bahwa yang sebesar-besarnya bila mana mengganggu ataupun membuat aktivitas ataupun pekerjaan daripada bapak dan saudara-saudara terhambat karena memenuhi undangan kami di sini. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, tadi Bapak acara sudah menyampaikan bahwa rapat ini
singgah. Jadi dari mana-mana, orang dari mana-mana itu kadang-kadang sholatnya tujuannya ke sini. Jadi tentunya banyak lapisan masyarakat ya, dari kalangan bawah, menengah ke atas itu pernah sholat di masjid kita. Nah, tentunya hal inilah yang perlu kita bahas, bahwasanya masjid yang sebesar ini tentunya kita persiapan tentang peribadatan yang ada di masjid kita, terutama dalam petugas sholat Jumat. Nah, dalam petugas sholat Jumat ini yang menjadi permasalahan kita tentang muazzin dan muazzin. Jadi harapan saya dari Irmas ini harusnya bisa hadir pada malam hari ini. Jadi bisa kita ya berdayakan, maksudnya kita tugaskan untuk petugas sholat Jumat. Jadi tidak hanya itu saja. Jadi mohon untuk rekan-rekannya Mas Angga, ya, Mas Agil, nanti siapa yang ditetapkan di sini tolong dikasih tahu ya, bahwasanya kita pada malam ini apa gitu ya. Nah, selanjutnya juga tentang sholat berjamaah 5 waktu. Nah, tentunya dalam sholat berjamaah 5 waktu ini ya nanti akan kita bagi tugas masing-masing. Setiap waktu itu minimal 2 orang. Tapi kalau memang nggak ada ya mungkin 1, dan nanti ya siapa yang hadir di antara kita untuk menutupi seadanya yang tugas pada waktu itu tidak hadir. Jadi mohon saja. Terus tentunya juga pada kesempatan ini kami sampaikan kepada Bapak-bapak, inilah yang jadi problem selama ini ya, kita kekurangan sumber dayanya, SDM-nya untuk lingkungan kita di setempat ini tentang ya masalah keagamaan ya. Saya memang pernah dengar kenapa pakai orang luar, enggak kita pakai orang dalam kita sendiri ya. Nah, hal yang seperti ini sebenarnya sudah saya sampaikan juga dengan undangan-undangan yang seperti ini. Nah, tapi kenyataannya ya, yang hadir ya seperti ini lah. Kita mau menerapkan atau mau mengajak masyarakat kita untuk ikut andil dalam peribadatan di masjid kita, tapi mereka nggak mau untuk hadir saja ke memenuhi undangan kita, agak susah. Nah, sementara kita harus betul-betul terlaksana. Contoh sholat Jumat, kita paksa kita pakai orang-orang luar. Kalau enggak ya gimana? Begitu. Jadi mohon maaf, bukan berarti kami menyampingkan ataupun meninggalkan daripada bapak-bapak yang ada di dusun 4. Tapi hal ini sudah kita tawarkan berkali-kali ya. Tapi ya kenyataannya seperti ini. Yang saya terus terang saja hal semacam ini sudah lama. Saya dengar ada yang menyampaikan, Pak, kenapa kok petugas sholat Jumat itu banyak orang luar gitu. Ya saya jelaskan gitu. Jadi harapan saya kalau memang ada orang kita, ya apa salahnya sih? Yang jadi masalah ada orang kita tapi nggak mau, nah ini masalah kita. Jadi mohon masukannya juga ya, mari kita sama-sama ya, supaya jangan sampai nanti sholat orang luar, karena masjid kita saya sampaikan tadi yang sholat di sini macam-macam dari kalangan. Jadi jangan sampai nanti ada
Oke, mungkin itu sebagai pengantar sambutan saya nanti untuk pembahasan masalah kegiatan peribadatan ini nanti akan dipandu oleh Bapak Haji Jailani. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Taufik Masjidil Rahman, Bapak Mansur. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa dimengerti. Selanjutnya sambutan yang ketiga, sambutan Bapak Kadus Dusun 4 dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Rahmat. Pada Bapak Rahmat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Jailani, yang saya hormati Bapak Mansur selaku Takmir Masjid beserta kepengurusannya, dan hormati Bapak Sumarto selaku Komandan di Dusun 4 Murasari, serta para bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sedang hadir pada malam hari ini. Marilah pertama dan pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini masih bisa berkumpul di Masjidil Imam, yaitu acara musyawarah. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan Allah. Dan selanjutnya marilah selawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas perjuangan beliau sehingga bersama umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Bapak dan para hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama saya juga mohon maaf apabila datanya terlambat, dan juga beberapa kami diundang tidak bisa hadir, itu karena keadaan. Dan sebenarnya malam ini juga ada dua agenda yang harus saya jalani, namun saya bisa untuk hadir untuk memenuhi undangan dari Takmir Masjid demi untuk kegiatan kita bersama. Dan selanjutnya kami mengaturkan terima kasih atas undangannya, sehingga kegiatan apapun yang ada di dusun kita kami selaku pemerintah setempat bisa mengetahui. Jadi kedepannya ada hal yang perlu dibenahi ataupun perlu untuk kita rangkum, kami bisa tahu. Dan selanjutnya sambutan kami selaku pemerintah setempat sangat mensupport dengan adanya turun rembuk dengan kegiatan ini, karena memang yang kita rasakan Pak Mansur, kita masih kekurangan tenaga untuk kegiatan kita ini. Tentu diharapkan untuk kita semua yang di sini yang sudah senior nanti bisa memasukkannya, apapun itu yang disampaikan itu akan jadi materi kita untuk kita bahas. Dan selanjutnya juga kami sedang berdasarkan mensupport nanti apa-apa yang perlu kita perbutuhkan dan akan kita jelaskan. Insya Allah siap membantu. Mungkin hanya itu penyampaian kami. Untuk lebih dan kurang mohon maaf dan para kami ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kadus Dusun 4 Makassar yang telah menyampaikan sambutan selaku pemerintah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ketua Takbir Masjid beserta pengurusnya yang saya hormati, Bapak Kadus Dusun 4, Bapak Ahmad, juga yang saya hormati, Bapak Sesepuh Dusun 4, Bapak Harto, Bapak Karwin, Bapak ada Pak Samin yang saya hormati, serta undangan yang berbahagia. Dalam kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Nur Al-Iman dalam rangka musyawarah penyusunan petugas-petugas sholat Jumat dan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan rapat ini nantinya membawa kebaikan khususnya untuk masjid kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insyaallah kepada pengikutnya termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, dalam hal ini rapat, jadi aslinya ya, kalau tidak salah itu aturannya itu yang undang itu karena seksi peribadatan, yang undang seksi peribadatan ketuanya, kemudian diketahui oleh ketua takbir masjid. Jadi pokoknya seperti itu. Kemarin waktu saya pesan undangan kepada saudara Ridwan, langsung di situ tanda tangannya adalah ketua takbir masjid. Saya kalau seperti ini nantinya saya kasih yang ketuanya kemudian seksi peribadatan, ketua yang itu yang handle, nanti seksi PHBI ketua. Sebenarnya ketua itu ya agak ringan kalau semua berjalan, kalau semua berjalan itu agak. Tapi kalau tidak berjalan, ketua yang mungkin berat. Oleh sebab itu saya harapkan semua pengurus itu nanti bisa berjalan sesuai dengan tugas-tugasnya. Makanya semenjak saya tunjuk sebagai ketua peribadatan ini saya langsung kepinginnya itu segera, tapi buktinya sampai baru detik ini kita bisa musyawarah, dan ini agak terlambat karena jadwal khutbah dalam setahun yang disusun yang kemarin periodenya Pak Asrohman seksi peribadatan itu sudah habis. Makanya ada beberapa balik yang petugas khutbah ini kemarin ini adalah berlanjut apa enggak, banyak yang menanyakan hal ini, termasuk Pak Bukhari, Pak Bisri. Nah, saya bilang sekarang istafetnya kepada saya bilang ke Mas Budi bahwa itu dilanjutkan sebelum ada perubahan. Karena apa? Nah, ini sesudah masuk saya dan tahunnya mulai bulan Januari, berarti ini harus ada revisi perubahan yang perlu. Karena apa? Ada beberapa orang yang dari petugas tersebut mengundurkan diri. Oleh sebab itu, mari kita nanti musyawarahkan. Termasuk
termasuk ini keterlambatan saya kemarin waktu Jumat nggak enak juga saya sebagai seksi peribadatan waktu diumumkan oleh Pak Ismet muasirnya Bapak kemarin itu Bapak Alpian muasir Bapak Alpian ternyata bahwa nggak ada. Alhamdulillah dengan sikap Pak Samsudin menghandle wakil, alhamdulillah. Nah, maksud saya nggak mau seperti itu. Kita malu masjidnya sebesar ini, waktunya sombong ya itu, lomang ini. Terusnya Kak Budi petugas, sombong. Siapa ngasih? Agak, balik agak. Tidak masalah kalau udah ada, tapi kalau ada yang lain, maksudnya gantian. Maksudnya seperti itu. Nah, oleh sebab itu, mari walaupun ini 50% Pak Ketua, saya undang itu 20 lembar yang saya sebarkan. Ini yang saya hitung yang datang 15 berarti 50%. Kalau tahu malam kemarin itu nggak ada 50%. Kalau kan ini, tapi karena yang kita undang hanya sedikit dibanding undang-undang kemarin ratusan kemarin. Bapak yang saya hormati, dalam hal penyusunan ini, kenapa perlu kita susun? Itu biar tertib. Jadi jangan sampai, maksud saya itu diantaranya saling mengandalkan sampean. Ternyata yang sampean nggak cocok itu, nggak cocok. Terus jangan sampai terjadi seperti itu. Tapi kalau sudah terjadwal, suatu contoh, Maghrib Pak Supra, Isya Pak Ketua, atau Pak Marwan atau subuhnya. Kalau sudah terjadwal kan enak, nggak sampean. Kita nggak enak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa masjid kita itu sering orang musafir. Kok gitu tuh? Waktu sholat kok seperti itu? Saling tunjuk masjid sampai dapat. Kalau sudah ada kan enak. Ini oleh sebab itu mari pada malam hari ini kita sepakati petugas ini kita tunjuk. Dan di samping kita tunjuk, minta kesadarannya. Siapa lagi yang menghandle atau yang bertugas kalau tidak kita sendiri? Oke lah, tadi disampaikan oleh Bapak Ketua seperti konten itu kenapa kok banyak yang dari luar? Itu perlu saya beritahukan bahwa ini sudah periodenya Pak Ketua Pak Mansur, periode keduanya. Tapi sebelumnya waktu periodenya almarhum Pak Sumaji itu pun sudah dari depan. Jadi kalau bisa dikatakan ya meneruskan saja bisa dikatakan. Artinya waktu Pak Sumaji itu sudah banyak dari luar. Ya mungkin alasannya tadi ya kenapa luar ya disampaikan oleh Pak Ketua tadi karena SDM kita yang terlalu minim ini. Jadi untuk khotib sudah ada berapa? Ini untuk petugas khotib itu kita mengacu pada pendapat saya. Nanti kalau perlu disakal dibantah boleh. Ini nanti acaranya kan musyawarah. Jadi bukan kok saya itu harus pengumuman tidak. Ini musyawarah. Kalau pendapat saya terlepas yang mundurkan diri itu masih kita tetapkan.
ditetapkan untuk jadi khotibnya. Biar jelas, biar tahu bahwa yang hadir ini saya bacakan siapa-siapa yang jadi petugas khotib. Yang pertama adalah Bapak Haji Solihun. Alhamdulillah ini juga masih aktif. Kemudian Bapak Bisri Mustafa, kemudian Bapak Asep Saifullah dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, kemudian Bapak Jainuri Talambi, kemudian Bapak Al-Bukhari dari KUA, kemudian Bapak Ustadz Jarab dari Senaro Wonosari, kemudian Bapak Widarto dari Wonosari, kemudian dari IT itu ada 4, Pak Supandi, Bapak Junaidi, Bapak Alim, Bapak Budiawan. Itu sudah 11. Kemudian Bapak Asrohman dan saya sendiri, Pak Asrohman, saya sendiri, dan Bapak Sopirin SAG, Sopirin muda, ada Sopirin tua, ada Sopirin muda. Dari ke-13 ini kemarin usulan Pak Asrohman itu tidak ada nama Pak Asrohman, tidak ada nama saya, tidak ada. Itu Pak usulan Pak Haji Kamaluddin ya. Usulan Pak Kamaluddin itu Pak Jailani sama Pak Asrohman tidak dimasukkan jadi banserep. Jadi sewaktu-waktu yang terdaftar ini tidak bisa, itu menggantikannya. Itu kemarin seperti ini. Makanya saya belum lama ini 2 kali waktu Pak Solihun dengan siapa itu jadi khotib. Sebenarnya ya seperti saya habis belum lama jadi khotib lagi. Ini sebenarnya sudah, tapi karena tidak ada ya terpaksa saya maju gitu. Kemudian jadi ada 12 selain Pak Asrohman dan saya. Nomor 12-nya itu Pak Sopirin. Dan dari 12 ini yang sudah tidak sanggup untuk menjadi khotib itu Pak Birin. Beberapa alasan dan ini juga sudah kita terima. Nah, tadi kalau pendapat saya itu masih merujuk ke khotib tahun lalu yang saya sebutkan ini. Nah, ini kita musyawarah langsung Pak ya. Ini bagaimana tanggapan dari Bapak? Apa ada yang perlu digeser dan ada yang dimasukkan anggota baru? Nah, ini tolong masukan dari Bapak, mungkin dari Pak Husni ada, karena ada Pak Kasto kemarin ada Pak Mansur merekomendasikan bahwa Pak Kasto dimasukkan khotib. Saya sendiri setuju saja, dan tadi itu juga dikirim surat untuk ikut rapat pada malam hari ini, tapi ternyata beliau juga tidak hadir. Ini dari Bapak ada masukan perlu ditambah atau perlu dikurangi atau perlu diganti, diartinya tidak masuk dan dimasukkan yang lain. Ini Bapak kalau ada masukan. Pak Husni, siapa Pak Husni? Apa Pak Husni sendiri masuk?
Memang. Nanti habis khotibnya ini muadzin dan muasyir. Yang agak sulit ini muasyirnya, rada repot gitu. Kalau yang sudah terbiasa ya nggak ada repot. Tapi yang belum gitu. Kalau adzan biasa ada. Yang penting ada suara seperti suara emasnya Pak Marwan kan. Dan sementara satu-satu dulu kita bahas masalah imam. Kalau perlu ditambah siapa orangnya, kalau perlu dikurangi, ada cocok itu. Saya orangnya itu apa ya? Nggak bener itu, jadi konten kok gini. Kita bukan mengumpat, bukan merasa nih. Kalau seandainya ada orang yang naudzubillah, ini bicara yang benar. Ibaratnya tukang konten kok selingkuh, gitu ya, nggak bener ya. Itu kalau ada informasi seperti ini, pecat aja. Pecat jadi khotib. Itu maksud seandainya kita tidak dengar, tapi itu orang sana gitu kan. Kebetulan khotib di sini dia selingkuh, kabarkan saja sehingga kita pecat ini. Orang seperti tidak mana jadi khotib kan gitu. Nah, ini mungkin dari bapak-bapak, tapi sementara pengamatan saya orang-orang yang dipakai selama setahun itu orangnya bagus gitu. Nah ini coba Pak Marwan gimana pendapatnya? Iya, tambah dan apa? Yang ditambah itu siapa? Siap, gas. Laksanakan. Apa? Mas Abang mau hubungi Mas Kasto ya? Ya, Apa katanya? dia minta muadzin baik, gak kalah kutip. Gak kalah kutip gak mau dia. Nanti kan mau. Jadi kalau muadzin apa? Muadzin. Oh, muadzin. Muadzin. Masir. Ya. Satu, Pak Anu Kasto. Dua, Pak Husni. Pak Husni kutip ya? Enggak, berarti muadzin. Muadzin, anak kutip muadzin. Buat orang gang, masukin muadzin. Tolong banyak. Pak Hartono, Bukan banyak kan? tolong diseriuskan. Ini Serius. besok ketika kita jadwalkan jangan sampai Masir Bapak Husni ternyata dapat waktu bersama Pak. Ya itu aku yang menurut kali. Bisa dipaksakan ora. Apa ya Bapak Samin? Saya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di desa ini banyak orang-orang yang pintar di sini. Nah, Kalau KTP itu diambilkan dari desa sini saja, bagaimana? Ya. Supaya ngomong itu belajar atau bagaimana? Supaya Ya kalau dari sini kalau dari kita ini boleh sebutkan orangnya siapa yang akan Iya. tidak tahu. Ini ya. Maksudnya kalau ada yang kira-kira ini sebutkan aja nggak kok? Saya tanggapi apa disampaikan oleh Pak Samin. Itu yang pertama, sini itu dalam artian satu dusun apa satu desa yang pertama. Kemudian yang kedua tidak boleh. satu desa. Nah, kemarin aslinya ya seperti Pak Huda itu juga pernah saya hubungi, pernah ke sini kan, tapi habis itu nggak berangkat lagi, Huda sulit. Ketika sulit seperti ujung Pak Adil itu saya ngumpet sini Pak yang atur ke sini Pak Adil jarang berangkat gitu. Seperti Pak Pidato enak Pak besok siap ini. Maksud saya seperti itu. Nah, yang mungkin apa yang direkomendasikan oleh Pak Samin itu siapa orang dalam sama orang
Sinten mawon. Termasuk kan di sini banyak ustaz-ustaz. Pak Cek, cek. Arsiwan ya. Tadi juga saya Cek, cek. kasih undangan Pak Arsiwan. Kecuali kalau hari besar itu ngambil dari luar, monggo gitu. Jadi seperti Pak Arsiwan kan juga tokoh agama Yasin. Tadi sudah saya itu. Kartu Putri. Itu saya enggak, maksudnya saya masukkan di khotib, di imam lima waktu. Itu saya juga sudah saya enggak ya. Nah, Di desa sini kan banyak orang-orang ustaz-ustaz yang lingkungan oh ya, ini Pak Ketua mau menanggapi. isi undangan itu membahas itu kok ya dia berberkat dan mau diajak Yang Pak siapa? Termasuk Pak Arsiwan. sedangkan misi undangan tadi saya tanggapi sebentar Pak ya. Jadi saya tanggapi dulu Pak Saifuddin. Undangan itu kalau nggak kita jelaskan tujuannya, tekon-tekon ini akan gitu. Jadi undangan itu harus jelas apa undangannya, masalahnya apa gitu. Oke, saya tanggapi Pak Samin ya. Pak Amin ya, Samin. Tadi sudah saya sampaikan Pak, saya sudah inginnya ya seperti itu. Kalau bisa masyarakat kita, lingkungan kita yang jadi petugasnya. Nah ini masalahnya ya seperti tadi kita undang dia nggak datang. Seperti itu Pak. Sudah itu terus kita tunjuk dia nggak sanggup. Kita sebenarnya bukannya mau pakai nggak pakai orang sekitar. Ya, itu masalahnya Pak. Nah daripada nanti kegiatan kita tidak jalan, nggak mungkin nggak jalan, tetap jalan, tapi kan kuat dan itu mengandalkan si A tapi nggak datang, nah gitu. Jadi intinya seperti itu. Kalau memang ada yang sanggup Pak, monggo kami siap, gitu. Nah, jadi seperti ustadz-ustadz yang ada di Wonosari sudah banyak yang kita pakai. Ya, contoh tadi Pak Darto, Pak Ustadz Jara, terus ya Pak Uda mungkin dia karena ngurus pesantren itu sibuk, jadi mungkin nggak bisa. Jadi sebenarnya itu. Nah kalau memang ada yang disampaikan tadi sanggup, ya monggo kami terima Pak, siap dan gitu. Ini masalah yang selama ini kita alami. Jadi bukannya kami itu nggak mau ngajak para ustaz-ustaz yang ada di desa Wonosari, bukan. Itu pernah kita sudah awali semua. Alhamdulillah yang STIT itu nyanggupi untungnya dan gitu. Jadi ustaz-ustaz dari STIT. Jadi itu Pak Samin, bukannya kami nggak mau, bukannya kita makan gitu. Tapi kalau memang dengan ini kok Pak sanggup, siap, kami siap kan gitu. saja. Iya, kalau memang ada gitu loh. Jadi jangan kasih rekomendasi ke kami, Pak langsung Pak Kaya sanggup jadi imam, hotel, kami siap. Oke? Nah, ketemu. Jelas Pak ya. Pak Narto, sulit. Kalau saya maaf ya langsung aja ya Pak. Cocok dengan apa yang disampaikan tadi saja. Kayaknya yang dulu sudah lancar perjalanannya. Cukup lah itu saja nggak apa-apa. Kalau urusan yang yang di dalam itu kan namanya apa tadi konser. Nah, itu kan nggak apa-apa. Kalau memang kita mau ngundang ya nggak masalah. Itu memang apa itu tugas daripada orang-orang yang pintar kan, yang paham. Ada lagi? Pak Selamat? Bapak Angga apa? Ada yang lain? Imam aja, Imam Masjid Haram. Ada jauh harus. Ya. Ada Pak Usni, Pak Selamat. Jadi Pak Mansur Dewi. Kamu mati. terima kasih. Jadi sebelum saya minta pendapat dari Bapak-bapak, itu juga tadi sudah saya dulu
didului bahwa saya merujuk ke petugas-petugas tahun lalu. Nah ini sementara ada dukungan dari Bapak Narto dan Bapak Slamet. Kemudian yang lain-lain gimana? Setuju. Kameramen setuju. Pak Samin, sementara seperti itu. Bila perlu kalau ada perubahan mobil itu ya, mobil truk itu ya, banyak berapa itu? Serepnya cuma satu itu. Bila perlu itu tadi ada ban serepnya Pak Sarman yang Pak Jailani, ban serepnya satu aja tidak apa-apa itu standar. Tapi kalau masih dipakai bukan saya mengira ban serepnya itu dua ban serep. Tapi kalau mobil kami 4 yang serepnya satu. Baik, jadi tetap kemudian yang ganti Pak Giring siapa? Nah itu nanti internnya berapa orang saja. Nanti apa ada usulan yang jelas Pak? Atau gini Pak, sampaikan kepada Pak Kasiwan. Dia tidak mau. Kan banyak Pak Musuh Dewi, Pak Selamat, Pak Musli, Pak Kasto itu kan pakat. Tadi kan udah disampaikan Pak Kasto katanya itu katanya nggak mau. Pak Musli juga nggak mau. Pak Selamat usuli Pak Samin Tapi kan enggak dulu. bukan sanggup Pak Selamat. Pak Musli sanjangi Pak Budi terus masuk sanjang serius nih dua guyon sama sanggup Sanggup wae lah. iya Langsung dari Pak Usni, jangan dari Pak Tangkono. Biar dicatat ya. Terima kasih. Berarti ini sementara termasuk program jadwalnya Pak Giring yang nanti masalah kapan-kapannya tunggu kabar dari redaksi. Baik, itu masalah yang penting. Kemudian yang masalah muadzin ini akan mudah nanti. Yang jadi asirnya ini yang agak sulit. Sekarang muadzinnya dulu, taruh 5. Masih dulu. Yang pertama Angga, Pak Kasto, Pak Arno, tadi jadi muadzin Pak Kasto nih. Pak Kasto, kemudian Mas Angga, Pak Alfian, berikut Pak gitu. Pas mangkat maksudnya gitu. Maksudnya mangkat Jumatan, kadang jamai kan Pak Ramadan. Samudin, Dimas. Kalau saya kira kalau yang tua-tua itu banser. Seperti saya juga masih siap tapi banser. alhamdulillah luar biasa. Ini Masih siap. Jadi pasir itu masih loro, anak karo Samsudin. Itu kan yang lain lah. Ya kalau masih ada yang lain yang muda-muda terutama. ya Ridwan. Mas Slamet itu juga kan apa? Ban serep. Pakai ban serep. Mana serep? Mantan tapi namanya mantan itu udah hilang Pak lagi. Kasto, Mas Angga, Mas Alfian, gitu kan? Dimas ki paling iki wis gak gelem ngene anu ngene iki. Wis ketara wong iki. Enggak dianu Coba adakan pendekatan. Biyen wis tau ngomong aku. More tadi. Oh, deh. Dimas. Anake Suroso. Anake Suroso. Pak itu ya, Pak Slamet. Kan biasa. Iya Pak Slamet. Ya.
ban serep. Pokoknya pinter-pinteran ngatur suara. Sok. Kita suara. Ridwan yang masuk Ridwan. Itu aja bisa. Aku azan ke satu ya. Samsudin. Kalau saya nggak perlu dicatat lah, nggak apa-apa. Tapi sewaktu kalau memang nggak ada semua sih ya semua tapi. Cukup ya, sementara ada 6 Nasir 6, Pak Kasto, Mas Angga, Aku siap Mas kameramen. Arya, Mas Ridwan, Pak Slamet, Bapak Samsudin. Cukup ya, alhamdulillah. Dua, satu aslinya itu ada cadangan ini. Ya inti ada cadangan, tapi kan tidak ada. Yang tambah berarti siapa? 7, Bapak Rahmat, Pak Sarman. Pak Sarman. Bisa di antara mu'adzin dan mu'asir itu bisa di apa ya, dilukir. Artinya suatu contoh Anda besok mu'asir, mungkin besoknya lagi mu'adzin. Karena ya katakan yang kalau mu'asir ini pendapat saya, beliau dari pintar ya wis apa saja kan untuk dua kalau adzan ya, itu suaranya yang diangkat itu. Sekarang muadzin Itu ada suka upload ya di Facebook. muadzin masih tidak itu Pak Marwan, Pak Ismet, Pak Usni, tambahnya. Iya. Ya, Pak Usni ya. Ajan ya. ya Musni, Angga, Pak Jumari, Pak Sujiono, Akil, Bapak Haji Kamal. Nah ini kalau bisa jangan cuma Jumat aja. Ya kalau sholat 5 waktu, iso, yuk azan kan gitu. Nggak apa-apa. Kalau memang dijadwalkan saya kira bisa. Ya kalau dijadwal mungkin agak anu ya Pak. Mungkin. Ya, katakan Azan. pas sholat, ya kan. Easy banget. Terus. Sekali-sekali di Alhamdulillah sebuah yang gitu. apa subuh itu masuk. Adur. Tapi kita kadang-kadang balik. Oh, rumahnya Jambi, balik Jambi. Intinya berarti fleksibel lah. Iya. Nggak harus ada 5 waktunya, nggak harus dijadwalkan untuk azan ini. Mas Abono juga bisa mati. Abono. Am. Nah, Apa ada waktu? seandainya suara saya seperti suaranya Pak Marwan yang besok itu ya orang tukang ada itu di akhirat itu kayaknya panjang bagus sekali. Tukang ada itu luar biasa untuk mengundang orang sholat, luar biasa. Tapi saya seperti dulu sering ada kan nggak ada yang ada, kan nggak ada. Tapi kalau sekarang saya seperti ini yang bagus-bagus itu saya mengajukan diri aku memang sampai Ada baru. ini Ready sesuk nanti. Oke, ready ya. Aku tak azan biasa. Azan nadaku ada spesial gitu. Iya. Mas Artono. Am masuk tapi. Iya. Am masuk, aku masuk. Aku saiki areng-areng rokok. Tapi Aku bisa termasuk. Lima waktu. Lima waktu. Nek am masuk aku. 5 waktu, boleh 5 waktu. Ya kok. Siap. sakit
Siap. Yang masuk akam. Asal orang tahu masuk apa? Iya. Aku mau masuk lagi anaknya namanya Dewi. lain suku. Malah debat anjing. Yang dekat masjid aja lah. Oh ya, masjid yang pasar kono lah. Yang nggak jauh. Yang mana Pak Sa? Soalnya iki padang sama si Amin di jam 4 terus akan gini Sementara untuk Jumat dulu ya. 5 waktunya. Nanti syukur-syukur karena 5 waktunya itu kadang-kadang sering tangguh Pak. Seperti Pak Nasir. Ini ada lagi suaranya. Beliau itu kayaknya seperti yang saya sampaikan, suaranya kepingin nanti. Saya senang ada tamu terus Anda senang. Termasuk Pak Nasir, beliau sekali jadi imam. Pak Nasir, Premi Aceh. Nah, untuk muazin itu muazin ya, muazin Bapak Marwan, Bapak Sugiono, Bapak Husni, Bapak Jumari, Bapak Mas Agil, Mas Angga. Ada lagi? Coba nyatu dulu kamu. Nah, saudara. Main. Terus, Aduh. dan kecil. Jadi saya ulang untuk Masir, Bapak Kasto, Mas Angga, Mas Alfian, Mas Ridwan, Bapak Selamat, Bapak Samsudin, Bapak Rahmat, Bapak Asrohman, terlepas Pak Tato. Ini kan tadi katanya kan termasuk Pak Samsudin, Pak Rahmat, Pak Asrohman, Pak Nato. Baca jadi baca banyak, hampir 50-50 sami. Kalau ini bukan adanya Pak Kamal ya, masuk Masuk ya. Masuk Pak Kamal. Yo, Mas Abian, ada. Tidak tidak. Artinya Jumat ini besok tidak harus dilangsungkan. Apa? Kan ya suaranya. Ya tidak apa-apa. Saya kira. Jadi ada 8 juga Pak Muadzin, Bapak Marwan, Bapak Sugiono, Bapak Husni, Bapak Jumari, Saudara Akil, Saudara Angga, Bapak Jikamaludin, dan Bapak Alfian. Alhamdulillah, walaupun belum dijadwal, tapi ini sudah ketemu orangnya insya Allah. Tinggal kita nanti menyusun petugas-petugasnya kapan. Dan saya mohon untuk yang bertugas ini, ya saya mohon sekali itu kita laksanakan sehingga nanti khususnya apa ya, yang protokol ini Mas Budi apa Ismail itu ya ada payah-payah waktunya azan siapa tidak ada suatu contoh Hakim. Mas Angga ternyata nggak ada. Oh ya, Angga. Nggak enak. Jadi saya mohon petugas ini untuk Jumat dan yang lain harus standby. Kalau sudah waktunya masuk, nggak masalah, langsung masuk ke sini. Angga paling nggak masuk sini ya, jangan di belakang kan. Nanti enak sih petugas juga nolak gitu. Masuk aja. Pak Marwan, nggak apa-apa langsung sini. Begitu panggil Pak Marwan langsung. Untuk melancarkan semua kegiatan kita. Jadi sudah clear, alhamdulillah. Saya mengucapkan bersyukur, terima kasih. Kemudian
ada yang lain yang perlu ditanyakan atau hal-hal yang belum kita bahas, masalah khotib, muasir, muadzin, ada yang belum atau pertanyaan? Imamnya bagaimana imam? Imam ini kalau tahun kemarin itu sekaligus khotib. Permasalahannya ya memang orangnya sudah pantas, jadi khotib sekaligus jadi imam itu pertama sudah pantas. Itu yang pertama. Kemudian kita sudah akan naik imam itu uang transportnya second. Itu kalau imam ini terus makmum ini apa tadi khotib lain, Islam itu tidak jadi masalah. Tapi kalau saya waktu jadi bendahara hanya imam baru makmum hidup masuk tak kayak imam si khotib tok imam enggak tak kayak imam. Itu diantara alasan pribadi saya waktu saya jadi bendahara. Ini khotib sekaligus imam, dan beliau ini pantas jadi imam, jadi khotib. Kalau mungkin nggak pantas ya. Jadi itu kalau yang dinamakan imam masjid itu khusus untuk 5 waktu atau termasuk juga Jumatan imam masjid? Ini tadi sudah dibahas ya. Imam masjid itu yang 5 waktu itu. Kemudian imam Jumat itu yang waktu Jumat itu. Jadi enek slide itu ya, ada jobnya sendiri-sendiri. Jadi seperti saya bagian petugas sholat 5 waktu bagian zuhur, ternyata kok hari Jumat saya yang harus mundur, digantikan oleh yang khotib tadi. Kira-kira seperti itu, Pak? Boleh. Ada lagi? Saya tambahkan sedikit, Pak. Jadi nanti jadwal petugas-petugas ini nanti kita tulis nanti di sana. Itu sebenarnya sudah saya sampaikan ke Mas Ridwan untuk segera mengganti struktur yang lama. Cuman beliau ini masih sibuk kayaknya. Tapi tetap mau saya ingatkan lagi, nanti petugas-petugas ini nanti kita tulis di sana. Petugas Jumat, ya. Nanti tanggalnya juga ada di situ. Jadi nanti bisa dilihat. Terus ini mohon maaf sebenarnya bukan saya merasa saya bisa ataupun pandai, tapi kadang untuk muazzin ini kadang salah ucapnya itu antara kaf dan qaf, ya. Jadi Allahu Akbar itu qaf, jadi kaf itu bukan qaf. Jadi mohon maaf ya, bukan saya ini juga sudah ada yang menyampaikan kepada saya, baru saya ingat. Jadi tolong nanti muazzin itu akbar, bukan akbar. Nah itu. Jadi mohon maaf ya kalau memang saya salah. Tapi karena ada orang yang lebih tahu itu menyampaikan kepada saya, jadi hari ini juga saya sampaikan. Kalau memang saya salah, mungkin beliau juga salah, gitu Pak. Nah gitu. Jadi mohon maaf. Hal-hal yang kecil seperti ini, kalau orang yang paham, dia tahu waktu kita yang awam mungkin ya seperti baik ya. Nah itu termasuk juga dalam sholat 5 waktu. Karena apalagi yang ibaratnya sholat maghrib, isya, subuh yang bacanya dikeraskan, itu butuh memang orang-orang yang betul-betul paham, asing, ya, dan jelas, dan itu karena ya, kalau sholat zuhur asalkan disirkan, jadi nggak dengar apa-apa. Jadi mohon maaf itu nanti ya kayak muazzin ini bukan saya ini hanya menyampaikan saja ada jamaah ataupun orang jahil pernah sholat di sini, dia mendengarkan azannya seperti itu dan menyampaikan kepada saya. Jadi mohon maaf itu. Jadi
Terima kasih sarannya dari betul. Langsung saja ada lagi masalah. Oh iya. Ini maaf sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah intensif untuk khotib dan muadzin dan muadzin itu kan kemarin di tiap kali Jumatan disampaikan oleh Pak Budi. Nah itu masalah untuk khotib itu kalau bisa yang jauh saja. Ya. Untuk intensifnya. Yang apa? Yang jauh. Yang 50 tadi Pak Haji katakan itu. Nah itu untuk orang khotib yang jauh silakan Pak. Tapi kalau untuk dalam negeri nggak usah. Apalagi masalah muadzin dan muadzir itu seperti Pak Mamra kan cuma jalan kaki, Pak gantang ganti minyaknya itu nggak ada Pak. Beliau juga ke masjid itu niatnya untuk gada. Nah, itu masukan yang pertama. Sudah. Yang kedua, saya menyambung masukan dari Pak Mansur tadi masalah muadzin dan muadzir. Itu sebaiknya orang-orang yang ditunjuk itu Pak khusus untuk muadzin dan muadzir itu dikumpulkan. Jadi kita beri kajian yang benar lafaz muadzin dan muadzir mana. Maaf ngomong, itu seperti Pak Mansur tadi Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Kemudian Pak Marwan juga ngomong, bukan asadu tapi ashadu. Bukan haya alas tapi haya Allah. Nah, itu orang-orang yang jadi muadzin dan muadzir dikumpulkan, kemudian dikasih kajian masalah bacaan muadzin, masalah azan itu. Itu kalau ini kan cuma berapa orang yang jadi muadzin dan muadzir. Nanti kita kumpulkan, kita beri kajian yang benar. Maaf, kemarin kan udah saya ngomong waktu pembentukan dan pembubaran pembentukan itu, jangan ada sing nesu nek ada masukan. Boleh dikritik tapi ada solusi. Nanti kalau kritikan ini saya ibaratnya nggak ada solusi, tolong Mas sampai paling kritik tolong solusinya. Nah jadi saya yang bukan mau kritik tapi masukan buat muadzin dan muadzir. Jadi nanti dikumpulkan masalah lafaz azan itu yang benar bagaimana. Nah itu terima kasih. Itu juga ada. Ya. Terima kasih usulan dari Pak Husni tentang muadzin dan muadzir. Sehubungan apa disampaikan oleh Pak Ketua tadi tentang guru-gurunya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua masalah transport. Ini awal tujuannya itu adalah untuk menguatkan istilahnya tanggung jawab daripada orang-orang yang ditunjuk itu. Karena kalau seandainya ada ininya, maksud ininya ya, berarti ada rasa tanggung jawab. Terlepas yang dikasih itu kok menolak, artinya nggak menerima, itu lain hal. Jadi bukan kok jauh dekatnya. Ini seperti Pak Marwan, seperti Pak Alfian, seperti Pak Bean. Semenjak saya jadi bendahara, saya kasih itu tidak pernah mau. Tapi ini andai kata diterima, ini hak beliau itu. Memang sudah ada keputusan seperti itu. Nah, tujuannya adalah untuk mengait atau menggait lagi dan ada rasa tanggung jawabnya itu. Walaupun tidak sepadan sama sawit. Itu tujuannya Pak Musti. Jadi untuk menggait biar ada rasa tanggung jawab. Kemudian apa yang usulan Pak Musti yang kedua tadi kita kumpulkan. Nah kita kumpulkan ini dari kita setuju dan apa yang disampaikan usulan Pak Musti. Itu yang pertama. Kalau seandainya setuju, siapa narasumbernya? Siapa? Pak bisa merekomendasikan? Maksudnya yang bisa menjadi contoh. Ya, berarti kita sudah bisa menilai, katanya Pak Marwan suaranya bagus, mahrot tajwidnya kena. Nah dia bisa. Ya, apa tadi? Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi semua tanggapan ini Pak ya,
bagaimana kita adakan majelis ilmi dalam 1 minggu atau 2 minggu sekali kita adakan kajian, untuk kajian membahas tentang tajwid ataupun makhluk yang dikatakan Pak Husni tadi untuk bekal imam ataupun muadzin. Itu pendapat dari saya. Walau ulang menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan lagi, kalau Pak Husni muadzin, muasir perlu ada apa itu kajian, ya kajian. Ini dari Kak Bambang Am itu termasuk apa itu imam. Gitu. Nah ini saya setuju saja, ya saya setuju saja. Tapi yang jadi masalah mungkin dari Bapak itu bisa merekomendasikan siapa ustadznya. Waktu saya ditunjuk oleh Pak Mansur jadi ketua, jadi seksi peribadatan, langsung saya usulkan ini. Ya saya usulkan ini untuk katakan ya ada pertemuan pencerahan masalah ini. Kan kemarin yang menghadirkan saya kira masih ingat usul saya kemarin. Ya masih ingat ya. Nah, sekarang yang jadi masalah itu siapa? Kalau untuk kajian ini tadi Pak ya, insya Allah kalau memang setuju, memang ada kebutuhan harinya, saya siap untuk mencarikan ustadznya atau yang memang paham tentang apa namanya. Mungkin dari pondok-pondok yang tambah-tambah ini bisa tahu dulu. Ya. Jadi kalau kemarin saya usulkan itu kalau ada dari pondok yang Solihin, siapa orangnya kita bawa ke sini untuk mengisi, dan yang diisi itu khotib yang di sini kan, kemudian masir, muadzin, imam, bahkan makmum yang mau makmum. Jadi karena makmum juga ada syarat rukunnya juga kan, perlu itu seminggu sekali. Bahkan kemarin itu sudah saya mohon kepada pengurus bendahara menganggarkan itu. Kalau seandainya seminggu sekali saat waktu hadir apa 50.000 atau 100.000 untuk mengisi kajian ini. Kemarin juga sudah saya sampaikan itu. Nah, harapan saya itu kehendak saya itu besok seandainya ada seperti itu, kita jauhi masalah khilafiyah. Tidak perlu untuk-untukan, ibaratnya sampai rumput nggak usah dibahas. Kita jauhi. Yang penting syarat rukunnya sholat berarti sahih saja. Yang masalah lain-lain khilafiyah itu nggak perlu. Kalau nanti kita undang untuk debat nggak enak ujungnya. Itu nanti kalau kita ibaratnya berdebat kan ada narasumber pasti. Ya. Jadi beliau bisa memberikan tanggapan yang pas. Yang penting intinya kalau memang usulan saya tadi disetujui bahwa masir dan muadzin itu diundang, ya pertemuan seperti ini, ada tambahan dari paham masalah imam itu lebih baik. Nah, waktunya kapan kita ngundang narasumber? Benar, saya menanggapi Pak Husni itu nanti andai kata debat kita ada dalil begini ya gitu. Itu kadang-kadang belum tentu Pak kita langsung terima. Buktinya saja ya, saya di sini ngisi kajian, kajian apa subuh, terus saya memberikan dalil, dan dalil itu Pak suatu contoh sebelum salam kita sholat apa saja fardu ya. Itu sebelum salam itu hadis Nabi jangan tinggalkan 4 doa ini. Jangan tinggalkan. Dalil apa? Hadis sahih 4 itu. Apa 4? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil kubri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masiihid dajjal. Itu 4 dalil. Tapi kenapa? Itu awal kalau tidak bisa tidak masalah. Tapi buktinya
Ada yang bisa, tapi kemudian ketika sholat ikut imam hamidun aja sudah salah. Apa ada boleh? Boleh, memang batasnya sampai hamidun, tapi ada sunnah tambahan. Seandainya dalil pakai nggak apa-apa, tapi karena itu apa ya, dalil ternyata nggak mau juga itu. Maksud saya seperti itu. Dalil sah itu. Nah kita nggak boleh. Saya tambahkan sedikit. Jadi nanti kalau seandainya kita mengundang ustadz yang ahli yang sesuai kita harapkan, jadi kita pastikan saja untuk membahas tentang sholat dan bacaan sholat dan masih saja. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, saya mohon itu pribadi saja. Jadi jangan sampai nanti menghindari debat haji, menghindari pokoknya nanti debat pokoknya ya. Iya. Jadi itu ya. Oke. Jadi daripada itu nanti jadi masalah, yang penting tujuan kita ngomong sama ustadznya tentang Pak, kami mau dikasih ya kesalahan tentang muazzin dan sahnya sholat itu aja ya maksudnya ya. Nanti kalau kita mau lebih mendalam lagi ya secara pribadi saja gitu. Misal seperti itu Pak Ji ya gitu aja. Nanti Bang bisa insyaallah. Oke, nanti tinggal lagi tentukan kapan harinya Pak Haji. Ya nanti kita kondisi. Gitu. Jadi Kaam itu siap untuk nyari narasumber. Mungkin dari yang lain ada nggak yang mau nanti dipadukan? Mungkin itu ada. Kalau ada tuh atas pesantren yang sedikit. Ya, silakan. Silakan. Kalau ini itu apa? Matang tentang usul fikih, tentang fikihnya, tentang cara ibadahnya. Ini dalilnya yang dipakai dalil yang kuat-kuat. Dia pakai Quran, hadis dan yang kuat. Itu kita pakai. Nah, kalau tidak ada ya sementara kita pasang dengan Kaam untuk nyari ustadz dari IT. Tapi kalau dari bapak ada rekomendasi dari pesantren nggak apa-apa, dari pesantren yang mana itu, termasuk sini yang besar kan pesantren ya sedikit. Kalau ada keluarga atau kawan ustadz yang kenal yang mumpuni tentang apa dalil-dalil qat'i, dalil yang kuat tentang ibadah ya kita ini. Sementara ada nggak? Kalau enggak kita serahkan ke Kaam. Satu-satu aja. Satu-satu. Kalau ada yang lain nggak apa-apa. Kalau umpamanya ada lebih dari satu, nanti kita jadwalkan saja. Nah, kalau sampai sini tidak bisa kan bisa ada yang lain. Yang lain apa-apa. Ini saya rasa nanti Kita jadwalkan lah ya. kita masuk aja. Enggak ya bisa. Jadi, pokoknya minggu ini, Ustaz ini, minggu depan, Ya. Jadi di jadwal kemudian materinya ini materinya. Insya Allah nanti bisa insya Allah ya. Kalau tidak ada ya terpaksa satu aja. Ya. Imam tulis imam yang lima waktu ini siapa saja? Ya, kita awali dari sholat maghrib. Karena sholat maghrib ini kan kondisir ya, maksudnya asalkan keras. Itu bacaan yang dalam ini memang harus yang baik lah. Karena itu tadi saya bilang banyak safir itu. Ya, jadi untuk sholat maghrib ini ya, untuk sementara kalau bisa satu atau dua orang yang khusus maghrib. Takutnya nanti kalau satu nggak datang, ada halangan, kan ada, gitu kan. Semuanya nggak datang semua ya saya yakin seperti semula mesti jalan juga. Kan, gitu. Terus subuh, isya, nah itu. Kalau yang
sholat zuhur dan asar kan bisa itu angka, bisa itu kakil, bisa umpamakan. Kira-kira untuk sholat maghrib ini Pak, kira-kira sama? Berapa surat ada? Haji. Ya, untuk sholat maghrib Pak Suprat dengan Pak Haji Jailani Bisa jadi. bisa Syaratnya bisa melakukan bisa Pak Marwan bisa Mau nih siap, Mau sih. bisa, imam bisa, setiap bisa. Imam maksudnya bisa. subuh Nanti ada khilafiyah. Nggak masalah. Maksudnya gini loh, kalau ketika imam ini umpamanya alimnya dia nggak pakai kunut, dia nggak apa-apa. Terus yang pakai kunut juga silahkan gitu loh. Yang jelas imam mengaminkan. ya bisa dulu bisa Pak Marwan ya Nggak apa-apa. Pak Marwan bisa Khilafiyah itu dari zaman Nabi. ya kalau besok pagi Pak nggak usah Marwan nggak usah tetapkan orangnya, nggak usah dipermasalahkan waktunya. iya sholat isya imam sholat isya itu Pak Marwan bisa nggak? Maksud saya itu kan ya, bisa aja kan bisa. Cuma tadi kasih dua sipil saya. Ya betul fleksibel. Maksudnya supaya nggak saling tunjuk-tunjuk kayak sudah. Jadi maksudnya Pak Haji Jailani tadi, maksudnya sebagai penanggung jawab sholat maghrib, Pak Haji Jailani sama Pak Supratno. Seandainya beliau pun nggak ada ya kita siap kan gitu. Seperti itu. Ya, sebenarnya kalau menurut saya sih itu sebuah bentuk tanggung jawab. Kan kalau sudah diucapkan sekian orang, ya di antara mereka ya saling menghargai itu. Si A menghargai si B, menunjuk si B, ya itu dalam bentuk saling menghargai. Bang Am bisa. Sama siapa? Ya Pak Amrizal. Tapi perlu dibimbing lagi. Monggo Kalau subuh. ada kajian Iya, lagi. Monggo subuh. Karena itu paus nih, paus. Monggo. Susah nih ya. Ya. Ya alkohol. Subuh Pak Marwan bisa subuh. Ya subuh Pak Marwan. Kalau Isa saya punya Bang Ahmad Jantora. Saya semua. Pak Husni subuh sanggup Pak. Boleh jauh dulu. Bukan syarapan ya, Pak. Makanya dua ini. Pak Selalu, makanya ada dua-dua itu. Dua. Sholat Banyak zuhur. dia nggak pernah kompet. Pak Selamat ya. Asar apa zuhur? Coba asing. Asar. Coba zuhurnya. Tanya sangat sulit berarti. Oh, Pak Haji Jailani nggak apa-apa. Zuhur Pak Haji Jailani, asar Dua ya? ya. Dua. Sama Mas Budi lah. Apa kakak? Ya, Mas Budi juga siap. Nak asar juga. Pak Salman bisa Pak, Salman asar. Kalau dari itu kadang-kadang Hah? Sudah ya itu gitu. bukan masalah, kan ada syarat. Pak Kamal bisa nggak? Iya. Asar ya, asar Pak Kamal di asar. Asar apa sih Pak Salman? Asar. Asar. Jenengan zuhur sama Mas Budi. Cuma bagus tuh orang dulu kafe lebih Sekali-sekali. Ditili. sekali ini. Fisik saya tuh nggak sanggup lah. Selalu ke sini. Soal kita aja kadang-kadang krimis nggak berangkat. Pak Narto juga bisa. Pas terang bulan. Pas terang bulan. Nah, Terang bulan. oh, nama. Ya, oke.
Oke, saya rasa itu Pak ya. Jadi intinya begini, kita fleksibel. Maksudnya sekiranya yang ditugaskan nggak hadir, nggak datang ataupun nggak hadir, ya kita saling menutupi, itu saja. Jadi sebagai kalau kita ada, ya ini tugas saya, laksanakan. Seandainya tidak ada, ya kita inilah kan gitu, seperti semula gitu. Ya, oke itu saja. Silakan Pak Haji. Kemudian tambahan yang masalah imam ini tugasnya lebih berat sekali, tugasnya berat. Jadi nanti kalau seandainya ada pencerahan, ada itu khususnya imam ini harus hadir, karena apa ya? Paling tidak harus ngerti bahwa imam itu harus jadi panutan, Supir, Pak. Ya supir, dan dia harus diikuti. Oleh sebab itu, nanti seandainya ada pencerahan, ya mohon untuk hadir. Kemudian masalah ini saya bacakan. Untuk petugas sholat, imam, maghrib, Pak Supra, dan wakilnya saya, kemudian sholat isya, Pak Amrizal, wakilnya, minta wakil yang ada yang kedua, Pak Mansur, kemudian sholat subuh, Bapak Marwan, kemudian sholat zuhur, saya sendiri, dan Pak Selamat, kemudian asar, Pak Kamat mana? Ya, Pak. Oh iya, khusus subuh nanti keringan hanya satu, dua ya. Pak Usni ya. Kalau ini siapa ya? Subuh, saya tahu kata sudah pola. Jangan satu usia subuh. Orang itu kan nggak menutup kemungkinan ada kerepotan atau apa gitu. Jadi subuh Pak Usni. Nggak usah khawatir Mas Usni. Pak Haji Jalani ada tambah. Karena Pak Usni cakap. Iya. Berarti nama ini kangen aku tahu semua ada di sini. Tak sengaja. Ya jadi saya ulang lagi, sholat maghrib Pak Suprat dan serepnya saya, kemudian Isya Pak Amrizal dan Pak Mansur, kemudian Pak Marwan, subuh Pak Marwan dan Pak Usni, kemudian zuhur saya sendiri dan Pak Slamet, kemudian Pak sholat asar Pak Haji Kamaldin, serepnya Pak Slamet. Oh iya, yang zuhur ada depan Pak Nono. Di samping imam itu berat ya tugasnya, perlu diketahui karena kebanyakan imam yang di sini itu nggak pakai mic, nggak apa-apa, pakai mic untuk mic dalam nggak apa-apa. Ini apabila nggak pakai mic, yang putri itu udah tahu Pak Nono mana nih? Bagus tapi imamnya kok itu udah protes, nggak kerum. Pernah jadi imam nggak kerum, dikeraskan saja. Oh nggak pakai nggak kejar, hanya Allah Akbar. Jadi biar nanti kompak Allah Akbar. Kalau enggak hanya sini besok hukum gitu kan. Sudah salam, assalamualaikum. Ada yang belum salam karena tidak dengar gitu. Jadi saya harapkan kalau seandainya pakai mic, tapi saya sendiri nggak pakai mic, tapi paling nggak. Kalau kita sudah pengajian, nanti kita sudah ini kita pakai mic. Iya. Kadang-kadang kan melihat jamaah
kadang-kadang nggak banyak ini pakai mic ya. Enggak pakai mic. Ya, ini nanti teknisi nanti. Baiklah Bapak yang saya hormati, saya kira sudah ya, sudah clear. Terus ada tambahan lagi, ini apa kita bahas lagi apa besok bahas lagi apa enggak ini? Ini untuk Ramadan kan 2 bulan lagi udah sampai. Nah, ini siapa muasirnya, siapa imamnya, lain lagi. Oke, jadi kita bahas lain kali aja menjelang Ramadan. Untuk Ramadan siapa imamnya, siapa muasirnya. Ini bakasannya muasir, nggak muadzin mungkin balik badar muadzinnya. Badar kan di. Nah, ya. Jadi nanti ada tahapan rapat lagi untuk membahas Ramadan sekaligus Idul Fitri. Nah, karena kalau mencari Ustadz Idul Fitri yang agak keren biasanya dia itu kan laris, maka kita harus nempah dulu. Bapak Ibu, Bapak yang saya hormati, mungkin itu yang dibahas tentang rapat malam hari ini. Mungkin kalau ada bab ini, ada yang ketinggalan, mari kita selesaikan masalah ini. Tidak itu masalah lain, termasuk Ramadan itu kan masalah lain. Yang masalah ini kalau masih ada yang ketinggalan, silakan untuk menyampaikan. Saya akan menyampaikan sedikit masih ada. Jadi siapa yang mendapat tugas setiap waktu, setiap saat itu siap langsung standby di depan. Jadi nggak saling tengok-tengok. Baik muasir, muadzin, atau imam, siapa yang bertugas langsung saja standby di depan. Nah, ini usulan yang bagus sekali. Jadi bila perlu sini begitu langsung yang kepada ilaha illallah tidak usah mulai langsung maju karena sudah punya hak untuk jadi imam kayaknya jadi imam. Terima kasih usulnya cukup bagus dan kita terima itu. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali apa kembali. Jadi mengulang apa sampaikan Pak Musli itu terjawab oleh Pak Asroman. Memang prakteknya seperti itu, tidak dekat, tidak jauh, itu ada yang mengembalikan. Tidak, aslinya sudah kita prioritaskan yang jauh, yang jauh dekat ya. Tapi walaupun jauh, tapi tidak mau menerima. Terlepas nggak mau ya itu haknya. Jadi yang penting dari pengurus masjid menganggarkan. Tapi kasarnya tuh begini, penilaian manusia itu beda dari segitu. Ya masalah Penilaian beda dan tidak itu sudah wajar itu. Kemana-mana seperti itu. Tapi mungkin
sementara dari pengurus masjid itu yang dianggap terbaik sementara ini. Itu Pak Pasar yang terbaik. Nanti kalau ada perubahan lagi lain hal. Ya. Ada lagi? Cukup. Nah, alhamdulillah jadi tutup oleh Pak Hartono cukup ini. Mudah-mudahan tidak ada tambahan lagi dan mari kita berdoa mudah-mudahan rahmat kita yang seperti ini diberikan oleh Allah kelancaran yang sudah kita rencanakan, kita berjalan sesuai yang direncanakan. Mudah-mudahan. Dan sekali lagi saya mohon kepada bapak-bapak yang mendapat jadwal ini untuk mengindahkan atau melaksanakan jadwal ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan mungkin dari bapak-bapak ada yang tersinggung apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Muhammad Jiran yang telah menyampaikan susunan atau mengantar susunan acara pembentukan tugas sholat Jumat dan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan dari Bapak serta hadirin bisa paham dengan apa yang kita sampaikan tadi. Ini terakhir mungkin kita tugas ini langsung berlaku untuk saat ini tanpa menunggu kita atur dulu Pak. Langsung berlaku berarti kami sampaikan informasi untuk Jumat besok itu kita masuk Jumat ketiga untuk khotib dan imam sholat Jumat di Jumat ketiga ini Bapak Ustaz Saifullah. Berarti kalau di urutan muazzin dan muazzin kita ambil ke yang nomor 3 juga ya? Ya gitu? Ya. Ini nomor 3 untuk muazzin, besok Bapak atau Mas Alfian dan muazzinnya Pak Husni. Jadi untuk terus disusun lanjutnya itu aja ya. Ya, untuk muazzinnya nanti Jumat besok ini di Jumat ketiga kita menuju ke khotib dan imam sholatnya. Jadi untuk muazzinnya Mas Alfian, untuk muazzinnya Bapak Husni. Dan untuk sholat 5 waktu berarti berlaku mulai subuh hari ini juga ya. Jadi untuk besok malam ya langsung dilaksanakan apa yang kita sampaikan pada masalah kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya terakhir masih ada lain-lain. 1 atau 2 kalau tidak ada cukup kita tutup. Ada apa lain-lain yang sudah cukup ya Pak ya. Alhamdulillah. Baiklah untuk terakhir kita tutup dengan acara Pak Hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf dalam menyampaikan usulan acara ini apabila dari awal sampai akhir ada kata kurang berkenan pada Bapak semuanya, pada Allah Subhanahu. Saya wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.